Kau sudah berlatih dengan guru selama 15 tahun. Yang bisa kuajarkan, yang tidak bisa kuajarkan, semuanya sudah guru ajarkan padamu. Jalan selanjutnya bergantung pada dirimu sendiri. Guru, aku nggak rela kita. Aduh. Apa kamu percaya sama perkataanmu itu? Hah? Perkataanmu itu bahkan lebih lemah dari ginjal. Setiap harinya bahkan dalam mimpi kau selalu mengigau tentang asal-usulmu. Hah? Heh. Terima ini. Guru kasih kau tugas terakhir. Dalam 3 bulan ini, gantikan guru buat lindungi seorang wanita bernama Rina Susanto. Dia adalah orang yang membuat obat langit. Setelah tugasnya selesai, segelnya bakal terbuka sendiri. Berarti aku bakal tahu asal usulku kan? Ingat, segala hal di dunia ini harus dijalani dulu baru bisa paham arti hidup. Rina Susanto. Aku harus kemana mencari dia? Rina, kita baru negosiasi sampai setengah. Bukankah nggak sopan kalau kau langsung pergi? Rina. Oh, Maaf Pak Aditya, kepalaku agak pusing. Kita lanjutkan lain hari. Ini sudah malam banget. Kau pulang juga nggak aman. Gimana kalau ke hotelku saja? Kita bisa istirahat sambil mengobrol. Lepaskan kakakku. Lepaskan aku. oh. Tolong kami. Ah? Masuk! Jangan bergerak. Kau tahu nggak aku ini siapa? Hah? Siapapun kau tetap gak punya hak nampar gue. Aku kasih tahu ya, ini tuh orang penting di Kota Bahari. Aditya Permana. Namamu Rina Susanto kan? Mereka berdua keracunan ya? Bunuh aja. Cah! Cah! Iya. Cah! Ya! Ah! Astaga, ini obat perangsang ya? Panas banget. Hah? Panas banget. Aku bantu netralin racunnya. Jangan sentuh aku. Aku beritahu kau, kalau ditunda lagi nadimu bakal meledak. Hah? Hei!
Kalau kau begini, aku bakal ganti cara buat netralkan racun. Aku suka kamu. Ah? Baru keluar sudah terjebak di sini. Ada apa ini? Kau siapa? Apa yang kau lakukan padaku dan kakakku? Aku nggak melakukan apa-apa padamu. Jangan lihat aku kayak gitu. Kau sendiri yang memulainya. Kalau nggak ada aku, kau pasti sudah mati. Lagian, akulah korban sesungguhnya. Dasar nggak tahu malu. Aku lihat kau ini curi kesempatan pada wanita. Apa maksudmu? Aku sudah menyelamatkan kalian dari bahaya. Kau malah bukannya berterima kasih. Dasar kau nggak tahu malu. Di kartu ini ada 2 miliar. Kalau kejadian hari ini sampai menyebar keluar, aku bakal buat kau menyesal. Sebanyak itu. Gantikan guru buat lindungi seorang wanita bernama Rina Susanto. Gini saja. Aku bakal jadi pengawalmu. Menjagamu selama 3 bulan penuh. Gimana? Kau bakal membutuhkanku. Selamat datang, Burina Bunia. Buat apa kau datang? Menurutmu, keluarga Pradipta yang paling berkuasa di kota Bahari nggak bakal tertarik dengan barang seperti obat langit? Selain keluarga Permana, siapa yang berani bantuin kau? Rina, mendingan kau nikah saja denganku. Aku jamin kau dan keluarga Susanto bakal aman. Aditya, kau masih berani datang? Aku datang ke perusahaan tunanganku dan melihat tunanganku. Apa nggak boleh? Ada ipar. Apa kau cemburu karena aku tertarik sama kakakmu saja? Kau tenang saja. Aku bakal menikahimu juga kok. Aditya, pertunangan kita itu cuma lelucon saat ayah kita sedang mabuk. Batalkan saja. Rina, sekarang di hadapanmu cuma ada 2 pilihan. Pertama, tunggu Pak Bagus merebut obat langit dan grup Susanto, atau kau menikah aliansi denganku. Setidaknya aku masih bisa melindungi kau dan adikmu. Antarkan tamu pergi. Pak Aditya, mohon. Siapa yang suruh kau bicara? Siapa lagi yang mau bicara? Aku mau bicara.
Kau lagi? Urusan semalam masih belum selesai kan? Hari ini kau malah mengantarkan diri. Dasar nggak guna. Rina, kau beneran mau ribut denganku? Kau nggak disambut di sini. Pak Aditya mau pergi sendiri, atau aku suruh satpam antarkan? Menurutmu, dia bisa melindungimu? Bagus banget. Rina, aku kasih waktu 3 hari. Pernikahan kita tetap jalan. Kalau enggak, jangan menyesal kalau kehilangan grup Susanto. Kak, Kau nggak apa? Nggak apa. Sebaliknya kau bisa seni bela diri. Ah, dulu aku setiap hari bekerja di pegunungan, cuma punya tenaga saja. Hah? Aku cuma satpam biasa, memangnya bisa punya kemampuan apa? benar juga. Kalau benar mampu, nggak bakal mau disembunyikan. Dono, Hadir. jadi begini kerjamu sebagai kepala satpam. Bisa-bisanya biarin pembunuh menyelinap. Kalau hari ini nggak ada dia, kau mau mengurus mayatku? Bu Rina, aku sudah lalai. Kalau sampai terulang, kau nggak perlu kerja lagi. Kau, ikut aku. Oh. Kak, kau beneran mau pekerjakan dia? Jangan-jangan kau suka padanya. Kau bicara sembarangan apaan? Aku sudah selidiki tentang Fajar ini. Nggak ketemu apa-apa. Kemampuannya itu nggak biasa. Di saat begini, paling berguna kita pekerjakan. Sekalian bisa mengawasinya biar nggak menyebarkan kejadian semalam. Membersihkan lebih capek daripada berlatih. Hei. Kau sudah buat kakak kami marah, masih berani makan di sini. Kami bakal kasih kau pelajaran. Gak perlu basa-basi dengannya. Anak muda, kau potong 3 jarimu sendiri dan bayar 400 juta sebagai ganti rugi. Aku bakal pertimbangkan kasih kau keluar hidup-hidup dari sini. Nggak mau. Semuanya keluar. Keluar dari sini. Kebetulan membunuh seorang pembunuh sudah merasa dirimu paling hebat. Hah? Hari ini aku bakal tunjukkan siapa sebenarnya bos di sini. Obat langit akan mulai diproduksi massal. Semua jalur distribusi yang aku sebut tadi harus segera disepakati. Ada apa? Dono membawa beberapa orang dan tokat listrik mengepung laki-laki di kantin yang ikut dengan Anda tadi. Dia juga mengusir kami keluar. Apa? Iya, mana mungkin? Aduh, tunggu. Hah?
apaan ini? Bu Rina, kalian juga mau makan? Makanan kalian di sini memang enak. Kau nggak apa? Mereka berantem demi sebuah ayam paha, sampai aku nggak bisa melerai mereka. Kau kira kami bodoh? Bu Rina, bocah ini meremehkan kami. Makanya aku berpikir... Bukankah aku sudah bilang? Kalau terulang lagi kau nggak perlu kerja lagi. Kau kira perkataanku cuma angin lalu ya? Bawa mereka ke rumah sakit, kantor akan menanggung biayanya. Mulai besok, kalian semua nggak perlu bekerja lagi. Apa? Masih nggak ngerti? Buat apa kau sebrutal itu memukul satpam kita sendiri? Dia itu bukan orang kita sendiri. Dia itu lebih dekat dengan Aditya itu daripada dengan dirimu. Perkataanmu ini memang benar. Kami sudah selidiki. Pembunuh itu memang Dono yang masukkan. Menurutku, ini pasti ada hubungannya sama Aditya. Keluarga kami cuma bergantung pada keluarga Pradipta, keluarga penguasa Kota Bahari. Sejak memutuskan buat meluncurkan obat langit ke publik, aku sudah bersiap mental untuk menghadapi semua bahaya ini. Pak Aditya, aku sudah gagal. Pak Aditya, ini semua karena Fajar itu. Kalau nggak aku juga nggak bakal. Pak Aditya. Dasar gak guna. Kau bahkan gak bisa menyingkirkan satpam itu. Pergi! Halo Pak Bagus. Di sisi Rina muncul seorang pria yang gak jelas asal-usulnya. Kayaknya agak rumit nih. Kau nggak bisa urus. Maaf aku gak guna. Kayaknya keluarga kecil kayak kalian memang nggak bisa diharapkan. Kalau gitu suruh anjing gila saja. Jadi Pak Bagus, kesepakatan kita kemarin tentang kedua saudari keluarga Susanto itu... Lakukan kewajibanmu. Aku cuma mau obat langit. Buronan kelas A anjing gila sudah dilepas. Fajar, kau bakal mati. Kita sepakat dulu. Satpam tetap satpam. Bayaran sopir beda lagi. Baiklah, parkirkan mobilnya, kau ikut kami masuk. Hah? Pengawal pribadi, bukankah harus selalu melindungiku di sisiku? Bukankah kemarin kau bilang gak butuh? Sekarang sudah butuh, gak boleh. 1 miliar. 4 miliar, tapi jam kerja seminggu kali 24 jam. Sepakat. Bu Rina, aku lapar banget. Pertimbangkanlah karena hari ini aku sudah capek menjagamu. Gimana kalau kasih aku makan enak? Aku beritahu kau, jangan melunjak. Baiklah. Iga asam manis, ayam kecap Coca-Cola, akar teratai tumis, ditambah salad brokoli dingin. Gimana? Lumayan sih. Meski agak rumahan, tapi kalau Bu Rina yang langsung masak, aku bisa terima. Bahannya ada di kulkas, dapurnya di sana, kau bisa mulai. Aku yang masak. Kami mau mandi dulu, setengah jam lagi kami mau makan. Hah? Cih, dasar. Ayo makan. Cicipilah. Kayaknya rasa makanan ini lumayan cocok sama para nona besar kita. Biasa saja.
Bu Rina sudah kerja keras. Makan yang banyak. Kakakku nggak makan daging yang diambilkan pria bajingan. Oh, aku merasa nggak bagus kalau Bongbong makan. Kenapa lihat aku? Ayo makan. Ah, Kalau buka segel secara paksa, kantong sutra bakal hancur otomatis. dasar tua bangka itu. Kepicikannya dipakai buat menghadapiku saja. Tampaknya aku tetap harus lindungi Rina selama 3 bulan. Baiklah. Fajar, kau lagi apa? Ah, itu... Bu Rina, sudah malam begini, kenapa belum tidur? Besok pukul 10 pagi, kau ikut aku ke sebuah tempat. Kita berdua saja. Jangan bangun kesiangan. Hah? Mau kemana? Pergi ke mall. Sekarang grup Susanto kayak mangsa hidup. Bu Rina, masih berani berkeliling? Bukankah aku punya pengawal pribadi? Kau mau apa? Apa kau nggak takut aku utusan dari keluarga itu? Aku mau istirahat sebentar, panggil aku kalau sudah sampai. Bu Rina mau belanja ya? Mau belanja buat kau? Gimana pun kau ini pengawal pribadiku. Pastinya harus pakai yang rapi. Anggap saja ini hadiah karena kau sudah menjagaku semalam. Apa ini semua harus coba? Lantas, Oh, pelan-pelan. kayaknya sudah cukup kan? Seumur hidup ini mencoba baju nggak pernah sebanyak hari ini. Pacar Anda tampan banget, badannya juga bagus. Semua model ini cocok banget sama dia. Dia bukan. Sudahlah, baju yang dicoba tadi tolong bungkus semua. Hah? Baiklah, aku bungkuskan sekarang. Bu Rina, aku tahu Anda kaya, tapi nggak boleh habiskan uang kayak gitu. Satu hari pakai satu nggak bakal habis juga. Aku senang. Ayo cepat pulang, aku lapar. Halo? Kak, kalian berdua diam-diam pergi kemana? Aku baru bangun, kalian malah hilang. Oh, aku suruh dia bantu aku pindahin barang. Kau sudah lapar kan? Kami segera pulang. Di luar ada penembak jitu. Tunggu di mobil, jangan bergerak. Di luar ada penembak jitu. Diam di mobil, jangan bergerak.
2.000 buat satu nyawa. Menarik sekali. Mau nggak aku telepon panggil orang? Gak sempat lagi. Lepaskan stockingmu. Aku nggak bercanda. Cepat lepaskan. Kamu mau apa? Adu tembak jitu. Tenaga dalam. Kau orang pertama yang bisa pergi hidup-hidup dari tanganku. Tapi kita bakal segera berjumpa lagi. Kau kaget ya? Maaf, kejadiannya terlalu mendadak. Tadi waktu aku menundukkanmu, aku sudah lewat batas. Bertahanlah, kita bakal segera sampai di rumah. Aku bisa jalan sendiri. Cepat turunkan aku, nanti adikku bisa lihat. Tenang saja, dia nggak di ruang tamu. Lagian, kakimu sudah terkilir, gimana mau jalan sendiri? Gimana kau tahu adikku nggak di rumah? Aku ada dengar. Jangan gerak. Sudah mendingan belum? Kau juga pernah pelajari ini. Punya banyak kemampuan gak rugi kan? Kau sering pijatkan orang lain. Jangan bergerak. Sebelumnya aku gak pernah. Kau orang pertama. Kau kenapa berusaha banget buat jagain aku? Ah? Etika profesional saja? Dia melindungiku cuma karena etika profesional. Lalu apa menurutmu? Aku cantik? Cantik? Memangnya kenapa? Kalian berdua lagi apa? Oh, Bagus banget. Ya sudahlah kalau mau suruh aku pergi. Sekarang kalian sudah terus terang gitu ya. jangan asal bicara. Kakiku terkilir. Dia hanya memijatku saja. Kau, katakan yang jujur.
Beneran gak ada apa-apa. Tadi kami berdua di luar ketemu penembak jitu. Kakiku terkilir. Dia bantu memijatku saja. Apa? Siang bolong gini ada upaya pembunuhan? Ini terlalu arogan. Kak, ada terluka di bagian lain gak? Gak ada. Kali ini untung banget ada Fajar. Sehebat apapun gak bisa lawan orang banyak. Kita sudah tahap ini. Besok aku beri sebuah tugas padamu. Mau menyerang duluan? Aku suka. Mau aku ambil alih divisi Satpam? Setelah Dono dipecat, posisi kepala satpam selalu kosong. Pas banget kau bisa ambil alih. Mulai sekarang, lantai bawah itu jadinya kantormu. Baiklah, serahkan padaku. Orang-orang divisi satpam itu semuanya susah diatur. Memangnya dia bisa apa? Bisa? Sekarang giliranku. Siapa yang jalan? Cepat kamu jalan. Ayo, Giliranku. cepat Ayo jalan. kamu buang. Kamu nggak boleh Ayo curang. kamu buang. Lihat dia main curang. Dasar kamu. Ini jam kerja, bukannya kerja. Malah main kartu. Gak usah pedulikan dia. Lanjut. Giliranku. Memangnya kau bisa kalahin aku? Mulai hari ini, aku adalah bos divisi Satpam. Aku nggak punya banyak tuntutan pada kalian. Asal kalian bekerja dengan baik dan menurutlah. Kau mau mati ya? Hah? Lepaskan aku. Waktu Kak Dono ada kami. Dono sudah pergi. Aku nggak peduli gimana kerjaan kalian dulu. Mulai hari ini, aku yang menentukan di divisi Satpam. Mengerti? Mengerti. Sudah mengerti. Mengerti nggak? Mengerti. Anak baik. Pergi panggilkan semua orang di divisi Satpam. Kita mau rapat. Kalian lihatlah, semuanya kurus kering. Berdiri nggak tegak, duduk pun nggak benar. Model kalian gini, juga pantas jadi satpam. Jadi satpam bukannya jadi militer. Omong kosongmu banyak banget. Kenapa diam saja? Bantu dia berdiri. Kalian gak ada rasa kebersamaan sama sekali. Bukankah waktu membantahku kalian kompak banget? Mulai hari ini, aku bakal melatih kalian kayak militer. Dalam sebulan, kalian harus bisa 1 lawan 3. Jadi satpam yang berstandar. Tapi tubuh kalian itu modal utama kalian. Kalian lihat tubuh kalian yang kurus gitu. Makanlah dulu. Siang ini aku traktir. Kalian bebas pilih tempatnya. Yes. Yup. Ayo, bos. Ayo. Halo? Aku tim investigasi perusahaan Jinan. Mau bicarakan sesuatu dengan Bu Rina. Silahkan ikut aku. Minum. Bagaimana caranya minum? Minum seperti ini, minum tanpa henti. Apakah itu boleh? Bos, ada apa? Bos, kenapa? Kalian pergilah makan dulu. Aku ada sedikit urusan. Semoga cuma aku yang pikir kebanyakan. Tim investigasi Jinan. Namaku Anton. Pak Anton, ada apa? Tim investigasi kemari. Mengenai Bu Rina meluncurkan obat langit, sekarang semua orang sudah tahu tentang obat yang bisa menjadi terobosan baru sejarah. Menurutku, paling aman apabila disimpan oleh pihak pemerintah. Bagaimana menurutmu? Gak ada pemberitahuan sebelumnya. Lagi pula, sikap dan genggaman tangannya rasanya bukan kayak orang dari tim investigasi. Tentu saja, kalau diserahkan kepada tim investigasi aku bisa tenang. Juga bisa membantuku menanggung banyak resiko. Begini saja, aku buatkan teh untuk Pak Anton dulu. Tunggu sebentar.
Kau nggak menurut ya? Kalau Burina begitu bersemangat, kalau gitu urusannya agak malam kita bahas. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Pantas saja kenapa bau busuknya familiar banget. Kayaknya pelajaran semalam masih belum cukup. Ternyata kau menarik juga. Tapi wanita ini dan obat langit pada akhirnya... Iya! Siapa yang berani sentuh dia dan obat langit? Jangan harap bisa hidup. Kau masih muda, tapi bicaramu arogan banget. Kau ini cuma pengawal biasa. Memangnya pantas gitu? Tadi, memang aku yang sudah meremehkanmu. Siapa kau sebenarnya? Siapa yang utus kau datang? Anton Prakoso. Yang lainnya kau nggak perlu tahu. Terlalu banyak bicara, dengan mayat juga percuma. Buronan kelas A yang kabur. Sudah punya banyak korban mutilasi. Kelakuannya biadab. Nggak apa. Percaya sama aku. Kalau kau ingin mati, aku bisa turutin. Fajar, hati-hati! Ya! Ya! Dalam 3 detik, katakan, siapa yang utus kau kemari? Dalam 3 detik, katakan, siapa yang utus kau kemari? Nggak disangka. Ternyata aku bakal mati di tangan anak kencur kayak 2. kau. Aku cuma bertanggung jawab atas tugas yang gagal diselesaikan oleh Aditya. Kau menang dariku juga nggak guna. Kau kira kau sendirian bisa menjaga Rina dan obat langit? Burina, berbaliklah dulu. Ini baru permulaan. Bukankah Burina bilang sanggup bertahan? Aduh, buronan kelas A memang hebat. Tuh gak apa kan? Sudah seperti ini kau masih bisa bercanda? Tenang saja, aku bakal menjagamu dengan baik. Dan juga obat langit. Karena kau sudah melindungiku, kali ini aku maafkan kau dulu. Kau suruh orang bersihkan kantor dulu. Aku mau keluar sebentar. Kamu ngapain? Tentu saja mau membalas perbuatannya. Anjing gila sudah turun tangan. Fajar, kau pasti mati. Rina, sebentar lagi kau bakal memohon ampun di bawah tubuhku. Pak Aditya, beneran gak tahu malu? Fajar? Gak mungkin. Kenapa kau belum mati? Gak mungkin. Kenapa kau belum mati? Bukan. Di luar sana ada ratusan anggota elit dari Aliansi Guna dan juga sistem CCTV yang ketat banget. Gimana kau bisa masuk? Memangnya itu penting? Aku kesini cuma mau beritahu kau. Baik itu membunuh buronan kelas A yang kalian bilang kayak gini, atau datang ke hadapanmu tanpa aba-aba dan membunuhmu. Bagiku, itu semua mudah banget. Kau pikir aku bakal percaya? Aku beritahu kau ya, kau cuma orang yang bisa seni bela diri saja. Gak ada yang bisa halangi aku buat dapatkan grup Susanto dan kedua saudari keluarga Susanto. Mereka itu cuma mainanku saja. Sedangkan sampah kayak kau sudah seharusnya berada di tempat sampah. Beraninya kau Kau memukul? saja sudah menghina aku. Apa aku masih gak boleh pukul kau? Keluarga permana kami itu salah satu 3 keluarga hebat Bahari. Kalau kau menyinggungku,
Tolong lain kali saat kau bicara denganku, jauhi aku sedikit. Mulutmu bau. Astaga. Aku salah. Kakak, aku salah. Kak, aku salah. Aku salah. Aduh. Baiklah, keluarga Permana masih belum bisa bayar orang kayak Anton. Katakanlah, siapa yang ada di belakang kalian? Aku nggak mau mati. Biar kupikirkan. Yang berani menyentuh grup Susanto di Bahari. Paling cuma 3 keluarga hebat kan? Kau, Aliansi Gunai, dan keluarga Pradita. Kalau kau nggak mau bilang, aku bakal cari tahu sendiri. Membiarkan kau hidup juga, nggak ada gunanya. Keluarga Pradipta! Coba ceritakan lebih jelas. Keluarga Pradipta itu kepala 3 keluarga hebat di Bahari. Keluarga bela diri selama ratusan tahun. Fondasi mereka kuat banget. Mereka juga pemimpin dari aliansi perusahaan farmasi. Kami semua cuma ikuti perintah. Keluarga Pradipta punya pendekar. Punya. Penjaga kediaman Pradipta. Semuanya pendekar. Jadi selama itu hal yang bagus inginkan gak ada yang gak bisa dia dapatkan. Termasuk obat langit dan grup Susanto. Gak ada yang bisa. Dan berani menghentikannya. Ternyata keluarga bela diri kuno yang kecil begitu berani semena-mena di zaman sekarang. Benar-benar zaman sudah berubah. Begini saja, kau lepaskan aku, lepaskan keluarga Permana. Kedepannya kalian mau gimana bertarung, aku gak ikut campur lagi. Hah? Ayo. Sekarang kau cuma bisa hidup 3 hari. Ajak Bagus keluar. Aku mau bicara berduaan sama dia. Setelah itu aku bakal bantu kau keluarkan itu. Pak Bagus. Anton sudah mati. Jangan bicara di telepon. Datang cari aku. Siap. Pak Bagus. Katakan. Anton sudah dibunuh oleh Fajar. Dia juga berhasil menembus sistem pertahanan seluruh lapisan vilaku dan menemukanku. Orang itu benar-benar bukan manusia. Kalau enggak... Dasar nggak guna. Aku harus mendapatkan obat langit. Siapapun nggak boleh mendapatkan. Tapi orang itu memang agak hebat. Lagian, dia juga bilang mau ketemu langsung dengan Anda. Dia memang agak hebat. Meski dia nggak pantas bersaing denganku. Tetapi setidaknya dia punya keberanian ambil langkah sendiri. Kirimkan undangan kepada Rina. Besok pukul 12 siang di Hotel Pisa. Kau memang anjing baik yang penurut. Hei, kau gak boleh masuk. Hei, kau gak boleh masuk. Dia orang yang kubawa. Pak Bagus sudah bilang, cuma Anda yang boleh masuk. Pak Bagus, Fajar itu beneran hebat banget. Pengawal pembunuh pada umumnya nggak bakal bisa kalahkan dia. Aku sudah melakukan yang patut kulakukan. Kau harus membantuku. Kita nggak boleh maafkan dia. Sudah mengundang kami tapi malah suruh orang halangi. Pak Bagus kurang sopan, bukan? Nah, bawahanku nggak tahu aturan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 1
Aku mengundang Burina kemari, mau mengobrol kerjasama obat Kok langit. bagus, mau kerja sama gimana? Aku yakin Burina tahu kalau 3 keluarga hebat punya keunggulan di aliansi perusahaan farmasi. Nilai obat langit cuma bisa maksimal kalau obat ini berada di tanganku. Obat langit itu hasil penemuanku, dan aku paling tahu jelas gimana memaksimalkan nilai terbesarnya. Aku kagum banget sama kemampuan penelitian Burina. Tapi menurutku, grup Susanto nggak punya kemampuan buat mengolah penemuan sehebat obat langit ini. Aku percaya grup Susanto. Aku lebih percaya pada kemampuanku sendiri. Asal kau mau bekerja sama denganku, aku jamin grup Susanto bakal naik 1 tingkat lagi dalam 3 tahun. Kau juga bakal jadi kepala keluarga perempuan yang pertama di Bahari. Pak Bagus mau gimana mengolah obat langit? Mudah saja. Menjual obat langit asli kepada orang kaya dengan harga mahal. Obat langit yang sudah diencerkan dijual murah kepada orang miskin. Aku jamin semua orang bisa dapatkan. Seluruh pasar ada di tanganku. Nantinya, aku dan Burina akan dapat untung besar-besaran. Semua orang senang. Tapi aku meneliti obat langit. Tujuannya memang mengobati pasien kanker. Baik kaya atau miskin, bukan cari untung. Aku sudah lama banget gak pernah dengar perkataan senaif itu. Tapi gimana kalau aku memaksa Burina meminum bir di dalam gelas ini? Sekarang gak perlu minum lagi. Fajar, kau tahu gak jas setelan Pak Bagus bisa beli berapa banyak nyawamu? Kau sudah bosan hidup ya? Samurai wanita nomor 1 dari negara jerat. Tingkatannya dengan Anton berbeda. Begitukah? Sudahlah. Kalau nggak kenal maka nggak sayang. Kau Fajar ya? Apa kau mau bergabung dengan keluarga Pradipta? Berapapun yang keluarga Susanto kasih, keluarga Pradipta bakal bayar 10 kali lipat. Pak Bagus, dia keras kepala banget. Kedepannya bakal jadi masalah. Meski aku tergoda banget, tapi aku gak berniat main sama binatang. Di Bahari, ini pertama kalinya aku mendengar ada yang bicara begitu denganku. Sobat, kau beneran jagoan yang berani. Atau nggak menganggap nyawamu itu berharga? Kayaknya gak ada yang bisa dibicarakan lagi. Aku dan Burina pergi dulu. Biarkan mereka pergi. Pak Bagus, nggak boleh biarkan mereka pergi. Nanti mereka... Bagus nggak bisa dapatkan obat langit, juga sudah kepermalukan begitu. Takutnya dia bakal menyerangmu. Yang penting dia gak menyerangmu. Ayo jalan. Selain ayahku, beneran masih ada pria yang tulus mau menjagaku sepenuhnya. Tapi itu keluarga Pradipta. Kalau harus memilih, aku rela melepaskan obat langit demi melindungi keluarga. Pak Bagus, gimana bisa melepaskan orang itu pergi? Besok aku mungkin bakal mati. Jangan panik. Aku paling suka bajingan yang arogan begitu. Harga dirinya dihancurkan perlahan-lahan. Tapi besok aku bakal mati. Waktu kerjasama, kau bersumpah dan bilang kepadaku, kalau keluarga Pradipta dapat obat langit, maka keluarga Permana dapat grup Susanto. Tapi sekarang gimana? Kau gagal karena seorang pengawal biasa. Kota Bahari seharusnya nggak butuh keluarga Permana lagi.
Dunia ini paling banyak semut dan juga sampah. Sebarkan perintahku. Yang berani memasok bahan baku kepada keluarga Susanto berarti sama saja melawan keluarga Pradipta. Tanggung jawab akibatnya sendiri. Satu lagi, suruh Bambang bergerak. Ada apa? Kenapa kamu murung gitu? Perkembangan obat langit selanjutnya harus direncanakan dengan hati-hati. Salah langkah sedikit saja, mungkin bakal terjerumus dalam bahaya. Tenang saja, kau maju saja terus. Ada aku yang menjagamu di belakang. Tindakan keluarga Pradipta semua di luar yang kau bayangkan. Sebenarnya kau nggak perlu masuk ke dalam bahaya gini demi aku. Aku nggak mengerti tentang bisnis, tapi masih bisa kalau bertarung. Kau tenang saja. Kalau ada yang menyentuh kau, kecuali aku mati. Apa maksudmu ini? Sudahlah, kalau nggak ada urusan kau keluarlah. Hah? Kenapa kau ini cepat banget berubahnya? Hadiah dan hukuman dari aku jelas banget. Ini hadiah kau sudah menolongku semalam sampai berani menentang keluarga Pradipta. Aku... Halo? Kak, cepat datang. Perusahaan dalam masalah. Kak, Ada apa? sebanyak 20 lebih gudang penyimpanan medis perusahaan tiba-tiba diterobos oleh orang yang gak dikenal. Obat dan bahan baku di dalamnya semuanya sudah diambil pergi. Kerugian sementara sudah mencapai 4 triliun. Apa sudah ketahuan siapa pelakunya? Dari rekaman CCTV, orangnya gak menyamar, tapi asalnya masih diselidiki. Nggak apa. Hubungi perusahaan bahan baku buat beli ulang bahan baku. Kita masih sanggup menutupi kerugian 4 triliun. Kak, sudah dihubungi. Tapi semua pemasok menolak memasok untuk bahan baku grup Susanto. Purina, saham grup Susanto lagi digoreng orang. Nilai pasarnya sudah anjlok seperempatnya. Jangan panik. Pasti ada jalan keluarnya. Solusi memang selalu ada. Kalian sih Gunai? Apa mencuri bahan baku itu perbuatan kalian? Urusan ini gak ada hubungannya sama aku. Kami cuma menyampaikan pesan dari Bos Bambang. Bos bilang kalian diberi waktu 3 hari ya. Serahkan obat langit kepada grup Pradipta, sisa hak paten obat grup Susanto, dan kalian berdua bakal jadi milik kalian si Gunai. Jangan harap. Gimana kalau kami nggak mau serahkan? Nggak mau. Aduh, kalau gitu grup Susanto dan obat langit nggak bakal ada yang bertahan. Grup Susanto dan obat langit nggak bakal ada yang bertahan. Keluarga Bambang juga termasuk keluarga lama di Kota Bahari. Aliansi Gunai di bawahnya juga punya pengaruh yang lumayan besar. Kenapa mau menjadi pesuruh keluarga Pradipta? Aduh, nggak ada gunanya memprovokasi aku. Bos Bambang dengan keluarga Pradipta memang sudah dekat dari dulu. Lagian juga punya bisnis bersama, bukankah itu hal baik? Bu Rina, kalau kau sempat memikirkan itu, mendingan kau pikirkan dirimu baik-baik. Ya. Kami pergi dulu. Kak, kalau begini terus, grup Susanto bakal hancur. Bagus ajak perang pikiran dan menyerang harga saham. Bambang ajak perang fisik dan merampas bahan baku obat, bahkan datang mengancam. Mereka ini beneran mau menghancurkan kita. Kalau bos mereka mati, apakah masalahnya selesai setengah? Kau gila ya? Kau mau apa? Kau jangan gegabah. Kita rencanakan hal ini dengan baik dan matang. Tadi itu aku cuma bercanda buat cairkan suasana saja. Kalian lanjut, sibuk dulu. Aku pergi pijat kaki, ya. Maaf, kami sudah tutup. Kalau ada urusan, silahkan buat janji besok. Nona cantik, mau tahu berita besar nggak? Serius? Besok jangan lupa nonton berita.
Aditya, si pria nggak guna itu sudah aku singkirkan. Bisnis keluarga Permana, kedepannya aku serahkan pada. Baiklah Pak Bagus, senang bekerja sama denganmu. Mulai sekarang, urusan kekerasan begitu, serahkan saja padaku. Aku jamin buat kau puas. Cerutu Kobiha, edisi khusus Century 6GR. Kau biasanya menghisap cerutu sekeras ini. Kau siapa? Gimana kau bisa naik? Namaku Fajar. Aku masuk lewat jendela. Ternyata kaulah pengawal pribadi yang menghentikan keluarga Permana dan pembunuh itu? Benar. Tapi aliansi Gunai milik keluarga Setiawan juga nggak bagus banget. Isinya cuma preman kelas bawah. Pantas saja perlindungan buat villa keluarga Permana tipis kayak tisu. Kau? Sudah umur segini masih ikutan orang buat merebut barang. Apa kau nggak malu? Cepat kembalikan barang grup Santoso. Aku nggak bakal menyiksa kau. Sekarang aliansi Gunai sudah menguasai lebih dari setengah kekuatan di Bahari. Itu semua karena aku bangun dari nol. Aku sudah ketemu banyak banget anak muda yang arogan kayak kau. Tapi kemampuannya nggak hebat-hebat banget. Kau bakal berakhir tragis. Aku lupa beritahu kau. Sebelum aku datang, aku sudah putuskan semua jaringan listrik di ruanganmu ini. Jadi nggak mungkin kalau kau mau suruh anak buahmu buat bantuin. Kalau datang pun percuma. Tapi aku barusan sudah menyalakan sistem gas beracun di kantor ini. Kalau nggak ada penawarnya, sehebat apapun seni bela dirimu, kau tetap bakal mati. Gas ini nggak berwarna dan nggak berbau. Kau merasa dirimu mati kurang cepat ya? Bubuk TY konsentrasinya 70%. Setelah buat saraf orang mati rasa, dalam 3 menit, racun bakal menyebar ke seluruh tubuh dan buat mati menderita. Kau bisa mencium baunya? Benar. Kenapa kau masih baik-baik saja? Pelajaran pertama yang diajarkan guruku adalah selalu waspada kepada orang lain. Yang paling jahat di dunia ini adalah racun. Jadi, aku kebal terhadap segala racun. Kebal terhadap segala racun? Gimana kalau peluru? Gak mungkin. Ini gak mungkin. Sebenarnya kau ini manusia apa? Bukan. Kau bukan manusia. Kenapa bicaramu kasar banget? Kau bisa mengelak bukan manusia. Kau yang bukan manusia. Kau mau apa? Barusan aku antarkan koran ke resepsionis. Bilang kalau sebentar lagi kau bakal lompat dari gedung bunuh diri. Kau mau lompat sendiri? Atau aku bantu? Lepaskan aku. Aku gak lemah kayak keluarga Permana. Kalau kau beneran bunuh aku, nanti anak buah dari aliansi Gunai gak bakal maafkan keluargamu. Termasuk grup Santoso. Juga gak bakal berakhir Kalau baik. kau bisa menemukan orang tuaku, aku malah harus berterima kasih. Hehehe, jangan bunuh aku. Aku bisa bantu kau. Kau sendiri saja gak bakal bisa melawan kekuatan keluarga Pradipta. Gak perlu lagi. Sampaikan mimpi pada Bagus. Bilang, keluarkan saja semuanya. Kalau dia masih punya kartu rahasia. Jangan-jangan bos lompat ke gedung dan bunuh diri. Pakai otakmu. Batas waktu 1 hari. Kembalikan barangnya. Kalau kurang, aliansi Gunai bakal hilang. Kak Joko, mayat bos sudah ditemukan di bawah. Kayaknya dia jatuh dari kantor. Besok, kumpulkan semua anak buah dari aliansi Gunai ke grup Santoso. Berita terbaru. Bos dari aliansi Gunai Bambang dilaporkan loncat gedung dan bunuh diri. Ini... Jangan-jangan ini ulahmu? Kak, bukankah kau terlalu percaya padanya? Dia sendirian masuk ke aliansi Gunai dan membunuh bosnya. Itu mana mungkin? Lihatlah, ada yang tahu situasi. Keluarga Pradipta sudah menguasai seluruh sektor ekonomi dan pengobatan di Kota Bahari. Aliansi Gunai keluarga Setiawan itu cuma bisa untuk menikam grup Santoso. Dia pasti harus mendapatkan obat langit. Mengenai itu, dulu aku dengar keluarga Pradipta punya banyak pendekar. Apa tingkatan kultivasinya?
Ada satu penjaga kediaman Pradipta. Katanya sudah sampai tingkat tenaga alamiah. Kepala keluarga Pradipta, Hendra, sudah di atas tingkat tenaga alamiah. Pantas saja mereka bisa semena-mena. Kau dengar nggak? Mulai sekarang kau harus berhati-hati. Aduh, sudahlah. Kau sudah mengingatkan berkali-kali. Tenang saja, hidup baik-baik lebih bagus daripada hidup malas. Bos! Burina, aliansi Gunai mengepung lantai bawah kita. Mereka menyebut nama kalian dan meminta kalian keluar. Hah? Kau jangan-jangan beneran buat masalah? Mereka sudah datang juga. Ayo kita pergi lihat. Mereka datang juga nggak katakan apa-apa, cuma bilang mau jumpai kau dan Burina. Situasinya sudah buntu sesaat. Mengerahkan semua orang. Bahkan semua senjata juga dibawa keluar. Fajar, jangan-jangan kau yang membunuh Bambang. Jangan panik dulu. Aliansi Gunai membawa begitu banyak orang mengepung grup Susanto. Mau ngapain? Aku lihat grup Susanto harusnya kasih penjelasan pada aliansi Gunai. Apa maksudmu? Kau yakin? Kalian maju saja bareng-bareng. Jangan gegabah dulu, jumlah mereka terlalu banyak. Pak Joko, kita bisa bicarakan baik-baik. Nggak perlu. Teman-teman, Pak Fajar, tolong ambil alih aliansi Gunai. Apa maksudnya? Pak Fajar, Anda ini pasti orang hebat yang punya masa depan cerah. Jadi, aku ingin membuat teman-temanku buat berpihak ke sisi yang benar. Kau, apa maksudmu? Semua bahan obat grup Susanto sudah kami kembalikan ke posisinya semula. Sebagai itikat baik, kami sudah kembalikan semua bahan obatnya 2 kali lipat. Kalau nggak percaya, Anda bisa telepon buat tanyakan. Pak Fajar, ke depannya aku dan teman-temanku bakal setia kepada Pak Fajar dan Nona Rina. Bakal setia kepada Pak Fajar dan Nona Rina. Aku sudah tanyakan. Memang dikembalikan 2 kali lipat. Aliansi Gunai dan keluarga Pradipta punya hubungan apa? Apa kerjasama kalian? Beberapa keluarga hebat punya interaksi. Tentu saja demi bisnis. Kerjasama yang dikatakan adalah keluarga Pradipta ingin mendapatkan obat langit. Jadi menggunakan aliansi Gunai buat menekan grup Santoso. Jadi hubungan mutualisme. Tapi Pak Fajar tenang saja. Karena kami sudah bersumpah setia pada Anda, mulai sekarang kami bakal memutuskan semua hubungan dengan keluarga Pradipta. Mengambil alih kalian bukan ide buruk juga. Kebetulan bisa menambah tim divisi Satpam. Menerima aliansi Gunai jadi divisi Satpam, apa mereka nggak keberatan? Nggak masalah. Asal Pak Fajar memerintahkan, kami akan melakukan apapun. Katakan yang sebenarnya, kau ini manusia apa? Melihat sikap Joko, jelas banget kalau kematian Bambang ada hubungannya denganmu. Iya. Aku ini cuma pengawal biasa. Ini mungkin karena nurani Joko tiba-tiba tersadarkan, iya kan? Lalu dia berpihak pada kita. Joko umumkan bergabung dengan grup Santoso di mata keluarga Pradipta itu sama kayak mengumumkan perang. Setelah ini kau bakal semakin bahaya. Lebih baik aku yang menjadi sasaran daripada kau yang selalu jadi sorotan. Kalau dia mencariku, itu bukan hal susah. Membual saja terus. Aku haus. Pergi buatkan kopi. Bukankah kau punya asisten? Bukankah kau pengawalku? Kenapa nggak mau menurut? Kau mau dipotong gaji? Aku nggak mau. Lagian bukan kau yang menggajiku. Kau. Burina, perwakilan keluarga Pradipta datang dan minta adakan rapat dewan direksi. Secepat ini?
Aliansi Gunai di bawah sudah bersiap mengepung dan ambil alih. Keluarga Permana yang hilang itu sebagai peringatan. Sekarang mau bagaimana? Tunggulah sebentar lagi. Siapa tahu. Grup Susanto nggak bisa menunggu lagi. Kalau hari ini nggak kasih penjelasan yang memuaskan buat keluarga Pradipta, menurut kalian, Grup Susanto bisa bertahan berapa lama? Benar. Sekarang pilihan Grup Susanto cuma ada satu. Yaitu berkompromi. Maya, katanya dia itu dulu membangun perusahaan ini dengan Pak Arif, barulah terbentuk Grup Susanto. Sekarang dia bahkan sudah turun tangan. Dengan kondisi Grup Susanto sekarang, menunduk dan bergabung dengan keluarga Pradipta adalah keputusan yang bijaksana. Bibi Maya, perusahaan berkembang mengandalkan kemampuan, bukan jadi budak orang. Bu Rina, kau yakin mau begitu sembarangan? Menentukan masa depan semua orang di Grup Susanto? Rina, waktu aku dan ayahmu sama-sama merintis, kau bahkan belum lahir. Aku nggak bakal biarin Grup Susanto hancur di tangan anak muda yang arogan seperti kau. Bu Rina, aku terus terang saja, kalau mau mempertahankan Grup Susanto, harus pakai obat langit sebagai mas kawinmu. Orang dan resep obatnya harus diantar bersamaan ke keluarga Pradipta. Aku nggak bakal serahkan obat langit. Mau masuk ke keluarga Pradipta, itu lebih nggak mungkin lagi. Semua yang menyinggung keluarga Pradipta tidak ada yang berakhir baik. Apa kamu mau kami semua ikut mati bersamamu? Orang aliansi Gunai sudah mengepung di lantai bawah. Sebentar lagi perusahaan ini akan bangkrut. Gak ada uang, mau pertahankan harga diri apaan? Benar. Aliansi Gunai? Kalian salah paham. Joko datang berpihak dengan Grup Susanto. Kau terlalu kaget sampai jadi bodoh ya? Kau cuma seorang gadis. Pakai apa buat aliansi Gunai ganti berpihak? Kau pikir cuma sepatah dua kata bisa buat kami percaya, ha? Itu memang beneran. Sudahlah, aliansi Gunai bahkan bisa hancurkan Grup Susanto beberapa kali. Kau ini jangan keras kepala lagi. Pak Bagus itu pria luar biasa. Masih nggak sepadan denganmu. Kau jangan nggak tahu diri. Keponakanku, kau ini wanita. Jangan bersikeras memaksa memimpin perusahaan lagi. Menikahlah dengan Pak Bagus dan layani suamimu. Bukankah itu lebih baik? Kenapa bukan kau saja yang menikah? Joko. Bos Joko kebetulan naik kemari. Aku bawa dia mengenal tempat ini. Mulai sekarang, aliansi Gunai berada di bawah sistem keamanan Grup Susanto. Siapa yang berani menyakiti Bu Rina, berarti melawanku. Joko, kau berani banget mengkhianati keluarga Pradipta. Rina, kau benar-benar cari mati. Kau sudah membuat marah keluarga Pradipta. Mana mungkin bisa hidup lagi? Aku mau keluar dari Grup Susanto. Kami juga keluar. Kami semua Benar, keluar. kami semua keluar. Kami Kami semua mau Apa keluar. aku terlalu baik? Bagus. Joko, keluarga Pradipta nggak bakal memaafkanmu. Aliansi Gunai, tunggu mati saja. Sialan. Grup Susanto bakal segera bangkrut. Kalian benar-benar gila. Rina, aku nggak peduli berapa banyak uang kau menyuap Joko. Kau sudah menyinggung keluarga Pradipta. Aliansi Gunai juga nggak bisa membantumu. Kalau begitu biarkan mereka datang mencariku. Kalau mereka nggak datang, aku bakal menemui mereka. Kau masih mengompori, cuma seorang pengawal sialan. Kau percaya nggak aku bisa membuatmu enyah? Fajar adalah orangku. Kau mau siapa yang enyah? Sudahlah, enyah apanya? Dengan keadaan Grup Susanto sekarang, kita semua bakal tamat. Benar, kita semua bakal tamat. Ini sudah menyinggung keluarga Pradipta. Bagaimana ini? Aku janji pada kalian, Grup Susanto bakal segera bangkit. Hah? Kau itu cuma bicara saja. Dengan apa kami mempercayaimu? Kita bisa buat perjanjian. Dalam 6 jam, aku buat Grup Susanto bangkit. Kalau aku kalah, aku bersedia menyerahkan posisiku sebagai CEO Grup Susanto. Baiklah, kalau kau kalah, serahkan resep obat langit, enyah dari Grup Susanto. Baiklah. Karena begitu, tambahkan 1 poin taruhan lagi. Kalau Bu Rina menang, kalian semua pembuat masalah, serahkan semua saham Grup Susanto. Lalu enyah. Serahkan semua saham Grup Susanto. Lalu enyah. Dalam 6 jam, bisa apa? Benar juga. Dalam 6 jam saja, kau bisa apa? Pengalaman kami semua yang ada di sini
Lebih banyak daripada pengalaman kalian semua. Hari ini aku tegaskan, kalian pasti kalah. Hah. Keponakanku, nantinya jangan bilang paman mempermainkanmu ya. Ingat 6 jam. Kau merasa gak nyaman? Mereka semua adalah senior di perusahaan. Dulu, mereka berjuang bersama ayahku membangun grup Susanto. Mereka juga sudah melihatku besar. Sekarang, Lakukanlah yang seharusnya. Jika perusahaan gak ada orang-orang yang cuma melihat keuntungan, kau bakal lebih mudah mengurusnya. kau benar. Aku pasti bisa menjaga grup Susanto. Aku pasti bisa menjaga grup Susanto. Kau sudah punya cara. Akhirnya sudah berakhir. Rina, mengabaikan nasihat orang tua cuma bisa merugikanmu. Kenapa kau bersikeras memberontak dalam 6 jam? Benar. Kau tetap saja harus menyerahkan posisi CEO dan juga minta maaf ke keluarga Pradipta dengan obat langit. Kau yakin? Kalian sudah menang? Bu Rina, saham grup Susanto sudah stabil. Ini benar-benar stabil. Bagaimana mungkin? Di dalam internal, Joko mengantar kembali barang-barang serta melindungi grup Susanto. Lini produksi perusahaan sudah pulih. Di eksternal, karena perluasan pasar luar negeri oleh grup Obat Langit, pesanan melonjak naik. Harga saham perusahaan tentu saja naik. Ini juga karena keberuntungan. Jangan anggap keberuntungan sebagai kemampuan. Lihat saja, kau selamat sekarang. Lain kali tak akan. Apa yang kau lakukan? Taruhan sudah selesai. Bu Rina sudah menang. Tolong kalian semua tepati taruhannya. Rina, kami semua adalah senior di perusahaan. Kau yakin mau setega itu? Dasar kalian bocah-bocah pada nggak tahu diri ya? Hah? Demi siapa kami melakukan ini? Demi kebaikan perusahaan. Sekarang kalian malah menyalahkan kami. Dari awal, kalian selalu mendukung keluarga Pradipta untuk menindas keluarga Susanto. Berkhianat cuma demi keuntungan. Sebenarnya kalian demi grup Susanto atau demi keluarga Pradipta? Kau mau melawan? Dulu ayahmu gak bakal berani bicara begitu kepadaku. Ini kasih kamu sebagai anak muda. Cepat buka pintu dan biarkan kami keluar. Buka pintunya dan antar aku turun. Kalau enggak, Jangan merasa kau tua dan bisa memerintah. Aku sudah lama sabar kepadamu. Kalau tidak menepati taruhan, aku bakal menghajar kalian satu persatu. Rina, kau tunggu saja. Grup Susanto bakal bangkrut karena kalian.
Fajar, Hmm? kemarilah. Hah? Mendekat lagi. Lagi? Ayo, kita pulang makan. Maksudmu, Joko sudah berpihak dengan Rina. Benar, tanpa ada pengepungan aliansi Gunai, Rina memanfaatkan obat langit, menaikkan harga saham. Saham grup Susanto sudah stabil. Pak Bagus, semua ini adalah perbuatan Fajar. Bisa melakukan sampai begini. Fajar ini memang hebat. Kau temui Joko langsung. Baik, dengan senang hati. Aku ganti baju dulu. Malam ini harus ada jajanan malam untuk menebusnya. Kau juga ganti pakaian dan istirahatlah. Kau mau makan apa? Aku pergi buatkan. Hari ini kau juga sudah lelah. Aku pesan makanan dari restoran terdekat saja. Aku cuma melihat kalian bekerja. Aku nggak melakukan apa-apa. Saat aku kecil di kediaman Lama Susanto ada seorang pembantu, Bu Sari. Masakannya enak, nanti aku undang dia kemari. Baik. Halo? Pak Fajar tolong! Ada apa? Gak ada apa-apa. Aku ada urusan di luar. Kau tinggal di rumah jaga dirimu. Kalau lapar, kau masaklah sendiri. Jangan pesan makanan luar. Baik, aku turuti permintaanmu. Kau juga jaga dirimu. Pak Fajar, akhirnya kau sudah datang. Ini ulah Bagus. Dia minta aku serahkan 90% saham aliansi Gunai sebagai tebusan. Dia baru mengampuniku. Dia juga bilang, jangan mengira Anda jago berkelahi, maka bisa melawannya. Kekuatan keluarga Pradipta nggak akan bisa Anda goyahkan. Selain itu, dia beri aku waktu 3 jam untuk pertimbangkan. Apakah mau kembali ke keluarga Pradipta atau menghilang selamanya? Waktu 3 jam. Untuk menghabisi Bagus, harusnya cukup. Untuk menghabisi Bagus, harusnya sudah cukup. Bukan. Pak Fajar, aku tahu kemampuan Anda sangat hebat. Mudah untuk membunuh Bagus. Tapi orang-orang yang di sisinya sulit dihadapi. Coba kau jelaskan. Sekretaris pribadinya, samurai wanita nomor 1 negara Jeran. Penjaga kediaman Pradipta, Pak Pradipta itu hampir mencapai tingkat tenaga alamiah. Selain itu, kepala keluarga Pradipta, Hendra Pradipta, di 10 tahun lalu dia sudah mencapai tingkat tenaga alamiah. Sudah bertahun-tahun, dia pasti sudah di atas tingkat tenaga alamiah. Aku sudah tahu. Kau punya makanan? Aku sudah lapar. Bukan. Kemampuan Pak Fajar begitu kuat. Pasti punya penyokong yang kuat. Dia begitu tenang. Wajar saja. Wajar. Pergilah. Cepat. Iya. Pak Fajar, kapan bantuan kita tiba? Bantuan apa? Bukan, Pak Fajar. Lawan kita adalah tingkat tenaga alamiah. Mungkin Anda belum punya gambaran. Tingkat tenaga alamiah bisa mengalahkan 10 orang tingkat master. Pak Fajar, Anda begitu tenang. Apakah punya penyokong? Nggak ada. Habislah. Cuma seorang diri pasti bakal kalah. Pak Fajar, aku pergi dulu. Aku nasihati Anda sebaiknya cepat kabur. Berhenti. Sudah telat. Berhenti. Sudah telat. Pak Bagus, aku...
Kau sudah tua. Kau malah berlutut kepada anak muda. Kau nggak takut usianya jadi pendek? Bukan, Pak Fajar. Aku tahu kemampuan Anda. Tapi kalau ada teman-teman, kita masih punya kesempatan. Sekarang cuma ada kita berdua. Ini sulit. Cuma keluarga Pradipta, untuk apa panik? Cuma di seluruh kota Bahari yang berani meremehkan keluarga Pradipta. Cuma orang mati. 4 orang tingkat master. Aduh, aku juga nggak menyiapkan senjata, Pak Fajar. Dia paling cuma tingkat master. Kalau 1 lawan 4, bukankah menurutmu dia butuh senjata? Cepat selesaikan. Bukankah ini ada senjata? Pak Bagus, orang-orangmu juga nggak hebat. Pak Bagus, orang-orangmu juga nggak hebat. Apakah kau hari ini nggak mau menyisakan jalan keluar lagi? Aku sudah pernah bilang, aku nggak suka bermain dengan orang hina. Tentu saja, nggak sudi bermusuhan denganmu. Keluarga kalian berkali-kali memprovokasi grup Susanto, bahkan melukai orangku. Katakanlah, bagaimana menyelesaikan ini? Baiklah, bagaimana kau mau selesaikan ini? Joko dan para anggotanya sudah menjadi urusanku. Sekarang kau segera bawa anggotamu dan Nyah dari sini. Lain kali jangan muncul di depan kami lagi. Mungkin aku bisa mempertimbangkan mengampuni kalian. Mengampuni kami ya. Hari ini siapa yang bisa membunuhnya, aku beri hadiah 20 miliar. Semua orang hidup demi uang. Teman-teman, bunuh dia. Maka kita bisa hidup makmur. Pak Fajar, cepat pergi. Mereka nggak punya senjata rahasia lagi. Siapa bilang aku cuma pakai senjata rahasia? Hajar! Cari mati! Tebasan iblis. Ini adalah jurusnya yang membuat dia menjadi terkenal di negara Jeran. Katanya pernah membunuh banyak tingkat master. Ada satu perkataanmu benar. Sudah saatnya kita mengakhiri lelucon ini. Gak mungkin! Cuma satu jurus. Ini nggak mungkin. Matilah kau. Joko, kemarilah. Fajar, kau percaya nggak aku bakal menghabisimu dan bikin keluargamu mati bersamamu? Ya, sampai sekarang kau belum menemukan orang tuaku. Mungkin kau harus kecewa. Pak Fajar, bukankah kita harus sisakan jalan keluar? Bukan. Dia sudah mau membunuh keluargamu. Kau masih mau biarkan dia hidup sampai tahun baru? Ayo. Lepaskan bajunya. Foto dia. Bukan. Apa? Apa? Pak Fajar, kita nggak perlu sampai gini kan? Fajar, lepaskan aku.
Kalau kau nggak punya kelemahannya, gimana kalau dia mau membunuhmu? Selain itu, aku mau coba keberanianmu. Aku mau lihat kau pantas gak jadi anak buahku. Sekarang dia sudah nggak bisa bergerak. Aku sudah beri kau kesempatan. Bisa lakukan atau enggak, itu tergantung kau. Joko, kalau kau berani melukaiku, aku bakal mutilasimu. Temanku, sudah begini. Masih mau mengancam? Mau memutilasi? Aku cabut rambutmu dulu, coba saja kau balas aku. Fajar, aku bakal ingat masalah hari ini. Aku bakal membalasmu. Kau tunggu aja. Aku bakal menunggu. Kau mau lakukan atau enggak? Tunggu. Lepaskan aku. Aku bakal bunuh kalian. Dasar. Diam kau. Kau percaya nggak? Sekarang aku bakal bikin kau menjadi terkenal di Kota Bahari. Kau. Siapa? Siapa? Aku telah datang. Mohon maaf, Pak Bagus. Paman Chandra, kau sudah bebas lebih awal. Sekarang, aku cuma mau 2 orang ini mati. Lenyapkan juga video dan fotonya. Baik. Pak Fajar, si Chandra ini sudah berlatih bela diri selama puluhan tahun. Kemampuannya di Kota Bahari cuma di bawah Hendra saja. Sekarang, dia pasti sudah melewati tingkat tenaga alamiah. Dia berbeda dengan para pembunuh yang tingkat master tadi. Anak muda, kau memang punya kemampuan. Tapi kau seharusnya nggak sombong sampai melukai Pak Bagus. Pak Bagus yang duluan. Bahkan berkali-kali melukai orangku. Aku bisa terima kalau bertarung saja di sini. Aku bahkan ambil risiko harus menjadi buta buat merekam videonya. Kerugian Metal gini setidaknya harus 2 triliun. Sembarangan. Kekuatan dalam bocah ini ternyata lebih kuat daripada aku. Paman Chandra, bunuh aja dia. Kau masih mau berkelahi? Aku bakal meladenimu. Kalau nggak mau lagi, maka beri aku uang. 3 triliun saja. Aku akan berikan video dan fotonya padamu. Bukankah tadi bilang 2 triliun? Naik lagi 4 triliun. Pak Fajar, sudah begini, kenapa malah memeras keluarga Pradipta? Kalau nggak bayar, aku naikkan lagi. Sekarang 5 triliun. Apa pukulan Paman Chandra bikin kau jadi bodoh? Paman Chandra! 5 triliun, kita sepakat. Paman Chandra, untuk apa kau memberinya uang? Kau bunuh saja mereka. Aku nggak bisa membunuh bocah ini. Paling parahnya kami cuma bakal terluka parah. Lagi pula jangan sampai reputasi keluarga Pradipta hancur. Lebih baik ambil kembali dulu video dan fotonya. Aku... Bocah, melawan keluarga Pradipta bukanlah perbuatan yang bijak. Menurutmu keluarga Pradipta melawanku adalah perbuatan bijak? Aduh, tadi aku takut banget. Menurutmu, setelah Pak Chandra mengurung diri, kenapa temperamennya jadi baik dan gampang diajak bicara? Dia baru melewati tingkat tenaga alamiah. Tingkatannya masih belum stabil. Kekuatannya nggak cukup. Bisa punya temperamen gimana? Paman Chandra, ada apa denganmu? Aku baik-baik saja. Aku cuma terluka akibat pukulannya. Dia itu cuma tingkat master saja. Jadi mana mungkin dia bisa melukaimu? Kekuatan bocah ini mengerikan banget. Kuat banget. Mau melawannya mungkin harus pakai banyak kekuatan. Kalau begitu kerahkan semua kekuatan keluarga Pradipta. Apakah masih nggak bisa membunuhnya? Lebih baik urus orang, selidiki latar belakangnya dulu. Selidiki dulu identitasnya. Kita baru bikin rencana. Fajar! Kemarin malam kau kemana saja? Nggak ada. Aku cuma menemui Bagus.
Bagus. Dia punya banyak anggota, banyak ahli bela diri. Kau baik-baik saja, hah? Aku baik-baik saja. Ayo, aku sudah lapar. Hah? Ayo. Wah, sarapannya sudah disiapkan. Wangi banget. Bu Sari yang dulu aku bilang padamu, aku sudah mengundangnya. Kau cobalah. Meski kali ini kau nggak terluka, tapi kau sudah menghina Bagus. Itu sama aja menghina keluarga Pradipta. Dengan sifat kejam Hendra, dia pasti nggak bakal diam aja. Tenang saja. Kau cuma perlu bekerja dengan tenang. Biar aku urus sisanya. Ayah, maafkan aku. Dasar nggak berguna. Dasar nggak berguna. Sebagai tuan muda keluarga Pradipta, sudah membawa banyak anggota. Masih bisa dipermalukan. Kau sudah mempermalukan keluarga Pradipta. Ayah, aku yang sudah ceroboh. Si Fajar itu lebih sulit dihadapi dari yang kukira. Sudahlah. Masalah ini nggak perlu kau urus lagi. Serahkan padaku saja. Dendammu akan kubalaskan. Kehormatan keluarga Pradipta akan kurebut kembali. Wah. Maafkan aku. Beberapa waktu ini kau nggak istirahat. Aku nggak paham bisnis, juga nggak bisa membantumu. Kau ini menjadi pengawalku dengan baik saja sudah banyak membantuku. Fajar. Hah? Kau bersedia melindungiku selamanya? Halo? Pak Hendra? Pak Hendra? Aku langsung ke intinya. Serahkan Fajar. Aku minta maaf atas kejadian anak Anda. Aku bisa bayar biaya pengobatannya. Keluarga kami kekurangan uang. Ini sudah kuputuskan. Kalau kau gak serahkan Fajar, aku bakal bikin satu keluarga Susanto untuk mati Bukan, bersamanya. aku... Halo? Kau Hendra kan? Aku yang melakukannya. Kau cari aku saja. Lancang banget. Kau berani banget menjawab. Kau sudah bersiap mati sebagai penebusan maaf. Anakmu itu yang duluan. Aku cuma membalas saja. Kenapa? Nggak terima. Dia sudah kalah makanya panggil ayahnya. Aku sarankan keluarga Pradipta lebih baik menyerah aja. Kalau enggak lain kali, aku juga bakal mengikatmu ke tiang. Fajar, sekarang keadaanmu dalam bahaya. Besok pagi kau pergi dari kota Bahari dan bersembunyilah dulu. Sekarang aku minta asistenku untuk pesankan tiket pesawat ke luar negeri. Ingat pakai masker dan kacamata hitam. Jangan sampai dikenali kalau ada keperluan. Cuma keluarga Pradipta aja. Gak perlu khawatir. Kau lagi lihat apa? Menonton drama pendek. Hah? Judulnya ini kan namanya Kabur. Ini bagus banget. Diperankan Rizal Pertama. Kau? Kalau begitu, kalian semua harus mati. Fajar, logikaku bilang harus memintamu pergi dari kota Bahari. Tapi aku ingin kau di sisiku. Setelah kembali produksi, sekarang sudah lebih sibuk. Dasar kau ini. Masuk juga gak mengetuk pintu dulu. Dulu aku juga gak ketuk pintu. Aduh, maafkan aku orang yang paling berjasa. Ayo kita pulang, aku sudah lapar banget. Supir rangkap koki sudah tersedia. Mau nggak aku beli beberapa sayuran? Gak perlu, aku sudah minta Bu Sari masak buat kita di rumah. Aduh, benar juga. Aku hampir lupa. Di awal masih nggak terbiasa. Ayo, supir Fajar.
Cepat, aku sudah lapar. Ayam goreng garing. Sudah lama nggak makan ini. Bu Sari emang yang terbaik. Memangnya aku nggak baik? Pokoknya nggak sebaik Bu Sari. Sudahlah, ayo makan. Tunggu. Aku makan duluan. Hei, kau sudah melawan. Paha ayam ini ada racun. Paha ayam ini ada racun. Kau bercanda? Mana mungkin? Jangan sembarangan berbicara. Kalau kalian nggak percaya, tanya saja dia. Ini... Kenapa bilang masakanku beracun? Semua masakan ini aku beli langsung. Aku sudah masak dari sore. Kalau Bu Sari bilang nggak beracun, ayo, kau makanlah. Fajar, jangan cari masalah. Dari kecil Bu Sari menjaga kami, memasak untuk kami semua. Mana mungkin meracuni kami. Diam! Makanlah. Makan! Bu Sari, kenapa kau melakukan ini? Benar. Apakah keluarga Susanto pernah bersalah kepadamu? Bu Rina, Bu Nia, aku juga terpaksa. Anakku berjudi dan berutang banyak. Dia sudah hampir dipukul sampai mati. Aku sungguh gak berdaya. Baru menepati permintaannya. Siapa orang itu? Dia. Kak, kau baik-baik saja kan? Kak! Ini racun campuran. Penyebarannya cepat banget. Aku panggil ambulan. Sudah nggak sempat lagi. Racunnya harus segera ditawar. Itu... apa yang bisa aku bantu? Ambilkan es batu. Setelah ditawar dia bakal kepanasan. Ini, Nggak cukup. aku cari di luar. Fajar, panas banget. Es. Aku mau es. Apakah sudah mulai memanas? Atau... apakah sudah mulai memanas? Atau... sepertinya racun ini harus dihisap langsung. Sampai tubuhku nanti, baru kutawarkan. Meski aku kebal pada semua racun, tapi ini perlu waktu. Dalam 2 hari, tingkatanku harus kutahan di bawah tingkatan tenaga alamiah. Hal begini, selain keluarga Pradipta, aku nggak bisa menebak orang lain lagi. Sepertinya aku terlalu baik. Sudah 3 bulan. Segelnya akhirnya sudah terbuka. Di mana cahaya tadi? Apakah aku sudah rabun? Untung racunnya sudah ditawar. Di mana Fajar? Jangan-jangan cari masalah lagi. Sudah 15 tahun. Akhirnya aku menemukan masa laluku.